Jumpa lagi Jagat Review TV. Maaf, video kali ini jelas bukan buat kaum mendang-mending. Ini adalah pembahasan mengenai sebuah komputer dengan beragam teknologi yang pertama kali digunakan dalam perangkat mobile dan dengan konsep yang dikemas keren dan potensial jadi form factor yang dipakai banyak produsen lain di masa depan. Kita cukup beruntung di mana saat yang lain masih memperlakukan laptop tipe seperti ini sebagai konsep, Lenovo itu sudah menjualnya, bahkan meminjamkan kepada kami. Nah, harganya tentu tidak akan bisa murah. Bahkan sebuah laptop tipis kelas premium yang sering terakhir mahal akan terasa murah di depan dia. Ya, dan tahu kan ya, kami itu nggak jualan dan nggak minta kalian beli sama sekali. Video ini ditujukan untuk kalian yang mau tahu teknologi baru atau bahkan teknologi yang akan menjadi teknologi masa depan bagi yang lainnya. Jadi buat yang nggak mau mempelajari teknologi masa depan, ini video bukan buat kalian. Buat kalian yang hanya nyari untuk gaming doang, ini jelas bukan buat kalian. Laptop ini buat para pebisnis, justru buat cari duit ya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan teknologi baru, ini akan jadi pembahasan yang unik sekali. Karena laptop yang satu ini, apa ini laptop? Iya, adalah sebuah perangkat komputasi yang sangat unik sekali. Ya, ini adalah Lenovo ThinkPad X1 Fold. Ini adalah laptop atau PC layar lipat pertama di dunia dan sudah bisa didapatkan di pasaran. Sementara laptop sejenis lainnya masih dalam tahap konsep. Laptop ini akan menggambarkan seperti apa sih inovasi dan teknologi laptop di masa depan. Dan yang paling menarik lagi, dia sudah lolos sertifikasi Project Athena. Oke, mari kita mulai dari spesifikasi dasarnya yang sudah ajaib juga sebetulnya. Karena prosesor yang dipakai adalah sebuah Core i5 L16G7. Ya, ini adalah prosesor Intel Core dengan Intel Hybrid Technology. Ini pertama kali dipakai seperti dalam laptop ya. Ini menggabungkan high performance core dengan low power core ya di dalam satu die, dalam satu prosesor. Ini mirip seperti teknologi Big Little. Codename dari ini adalah Lakefield, fabrikasi 10 nanometer, 5 core, 5 thread. Iya, nggak salah dengar, 5 core, 5 thread. Ada satu high performance core dengan basis arsitektur Sunny Cove ya. Nah, arsitektur ini yang sama dengan Intel Core 10 Gen atau Ice Lake. Sama, satu core ya. Ada 4 low power core dengan basis arsitektur Tremont. Arsitektur ini adalah turunan dari Atom atau yang dipakai di Celeron entry level ya, Pentium yang irit daya banget. Hal ini semuanya membuat skenario desain powernya menjadi sekitar 7 watt. Rendah sekali ya. Sementara itu base clocknya 1,4 GHz dan maksimum turbo boostnya untuk yang Sunny Cove tadi kayaknya ya ada di 3 GHz. Sementara cache-nya adalah 4 MB. Untuk memori atau RAM di laptop yang satu ini adalah 8 GB LPDDR4X 4266. Memori atau RAM ini menyatu dengan package prosesor, jadi nggak bisa diganti atau di-upgrade. Untuk storage yang tersedia di sini adalah 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe ya. Integrated graphics-nya itu menggunakan Intel UHD Graphics dengan basis arsitektur prosesor graphics Gen 11. Ini menarik sekali ya. Untuk arsitektur GPU-nya juga digunakan oleh IGP di Intel Core 10 Gen atau Ice Lake dengan dilengkapi 64 execution unit. Nah, mari kita lihat body dan displaynya. Di sini part paling menarik ya tentunya ya. ThinkPad X1 Fold ini menggunakan form factor seperti tablet tapi dilengkapi dengan modul keyboard terpisah. Seperti kita sebutkan di awal, ThinkPad X1 Fold ini punya keistimewaan pada layarnya yang bisa dilipat. Jadi ini foldable ya, sama seperti foldable smartphone. Pada ThinkPad X1 Fold ini posisi layar ada di bagian dalam pada saat dilipat ya. Nah, ThinkPad X1 Fold ini menggunakan panel layar OLED yang memang karakteristiknya bisa ditekuk-tekuk ya, spesial memang ini. Nah, layar ini sendiri memiliki spesifikasi touchscreen tentunya, ukuran 13,3 inci tapi aspek rasionya adalah 4:3. Jadi ini besar. Kalau dia aspek rasionya makin jauh, selisihnya itu 13 inci akan jadi semakin kecil. Kalau 4:3 ini besar sebetulnya, dia lebih luas ya. Resolusinya adalah dijanjikan 2K 2048 x 1536 pixel. Tentunya 60 Hz ya, kan bukan buat gaming ya. Nah, untuk color gamutnya 95% DCI P3, itu sebabnya warnanya cemerlang sekali. Dan ini adalah layar 300 nits. Tersedia software Lenovo Display Optimizer untuk mengatur color profile dengan pilihan warna, ada native,
standar, Photo Pro, Movie Pro, ada Blue Light Cut for Office, ada Blue Light Cut for Reading ya. Penggunaan layar lipat membuat ThinkPad X1 Fold ini punya sejumlah mode pengoperasian yang berbeda-beda. Yang pertama adalah dengan layar dibuka penuh hingga lurus rata seperti pada pembukaan tadi. Pada mode ini dia dapat menjadi seperti perangkat tablet, bisa landscape dan bisa juga dalam mode portrait. Nah, pada mode ini pengguna bisa memakai kickstand atau penyangga di bagian punggung layar untuk kemudian dia berdiri di atas meja, taruh modul keyboard di depan layar dan pengguna siap untuk menggunakan seperti laptop atau PC dengan layar yang besar tentunya ya. Nah, pengguna juga bisa pakai keyboard lain kalau mau, ya tentunya bisa lebih nyaman ya, seperti mechanical keyboard mungkin kalau di rumah bisa jadi seperti itu. Mode pengoperasian kedua adalah book mode, ya itu menekuk layar hingga jadi setengah jadi berbentuk seperti buku. Mode ini cocok digunakan untuk melihat dua konten secara bersamaan, misalnya mau lihat dua website bersamaan itu bisa di sini ya. Website A di sebelah kiri, website B di sebelah kanan, atau nonton video di layar kiri dan ada website di sebelah kanan itu bisa. Jadi bisa macam-macam. Lenovo juga menyertakan software Lenovo Mode Switcher yang dapat mengatur bagaimana tampilan pada layar itu ya. Apakah tampilan dibuat utuh satu layar atau dibagi ke sisi kanan dan kiri, ya bisa di-set dari situ. Mode pengoperasian ketiga adalah mini clamshell mode. Ini yang kalian lihat di awal ya. Ini mengubah ThinkPad X1 Fold jadi laptop clamshell, laptop klasik ya. Tempatkan keyboard di sisi atas layar sebelah kanan, sisi layar yang tidak ada webcamnya ya. Kemudian tekuk layar ThinkPad X1 Fold ini sehingga membentuk sebuah laptop clamshell. Nah, modul keyboard akan menempel erat pada bodi dengan magnet. Secara otomatis layar kanan akan mati dan layar kiri akan menyesuaikan orientasi dan resolusinya. Ukuran dan resolusi layar tentunya akan mengecil ya. Resolusi maksimum layar akan turun jadi 1536 x 1006 pixel. Di mode ini footprint ThinkPad X1 Fold menjadi kecil sehingga cocok untuk bekerja di meja yang sempit seperti di pesawat, di kereta gitu ya. Mudah banget untuk kerja itu karena ini kecil sekali ya. Nah, mini clamshell mode juga bisa digunakan tanpa menempelkan modul keyboard. Salah satu skenario menarik di mode ini adalah pengguna dapat membagi layar jadi dua bagian melalui software Lenovo Mode Switcher, kemudian menggunakan layar atas untuk nampilin video conference atau online meeting, sementara pada bagian bawah digunakan untuk menampilkan presentasi atau menulis catatan-catatan. Pada mode ini, pengguna juga dapat menggunakan mode satu layar penuh kemudian menggunakannya untuk melakukan navigasi website dengan lebih nyaman karena ditaruh di atas meja ya. Nah, kemampuan melipat layar ini membuat ukuran bodi ThinkPad X1 Fold itu menjadi sangat compact dengan footprint lebih kecil bahkan ketimbang sebuah laptop 11 inci. Nah, dimensi ThinkPad X1 Fold itu adalah pada saat dibuka lebar ya, itu adalah panjang 29,9 cm, lebar 23,6 cm dengan ketebalan 1,15 cm. Dan dalam kondisi dilipat, panjangnya ini jadi 15,8 cm, ini sisi terpanjang setelah layar dilipat ya, dan lebar 23,6 cm dengan ketebalan 2,78 cm. Ini adalah tebal bodi setelah layar dilipat. Dengan ukuran seperti itu, saat dilipat menenteng si ThinkPad X1 Fold ini udah seperti lagi bawa buku catatan atau agenda mungkin ya. Bahkan kalau dilihat sama orang lain, ThinkPad X1 Fold ini mungkin kelihatan seperti ya itu tadi, seperti buku aja, seperti buku yang kita bawa-bawa biasa, agenda mungkin nih. Agenda lagi dibawa, taruh atas meja, tiba-tiba dibuka, set, wih, jadinya laptop. Dibuka lagi, set, wih, jadi tablet. Keren ya. Nah, engsel layar tentunya menjadi salah satu komponen yang sangat penting dari perangkat layar lipat, tidak terkecuali buat si Lenovo ThinkPad X1 Fold. Nah, laptop ini menggunakan multi-link torque hinge mechanism yang diklaim mampu menangani beban kerja yang terjadi saat aktivitas buka tutup layar bahkan yang intensif sekalipun. Engsel layar ini juga dirancang sedemikian rupa agar debu dan kotoran tidak mudah masuk ke dalam sendi yang bergerak, dan celah kecil pada engsel itu dijagain banget supaya tidak mengganggu pergerakannya ya. Nah, bagian atas engsel layar juga ditutup lapisan karet silikon untuk mencegah masuknya debu dan kotoran. Karet silikon tersebut merupakan bagian dari bingkai layar yang menutupi pinggir panel OLED ini. Nah, engsel Lenovo ThinkPad X1 Fold didesain menciptakan celah saat layar ditutup. Celah ini penting untuk memastikan bagian tengah layar akan membentuk lengkungan saat ditutup, bukan lipatan yang tajam, bukan seperti kertas dilipat. Menariknya, celah di antara layar akan menghilang atau nggak kelihatan pada saat modul keyboard diselipkan. Jadi keyboard itu masuk bener-bener ya nggak kelihatan kayak ada tambahan apa-apa gitu ya. Mantep banget ini, memang desainnya emang keren banget.
Nah, untuk material Lenovo ThinkPad X1 Fold itu menggunakan magnesium untuk bagian frame cover atau body. Wow, magnesium ya. Lenovo juga menggunakan 2 lapis lempengan logam dan 1 lapis lempengan karbon fiber untuk menopang layar OLED dari sisi bawah. Lempengan tersebut juga dirancang khusus untuk menarik layar OLED hingga lurus. Jadi ini membuatnya rata saat ThinkPad X1 Fold dibuka secara penuh. Nah, untuk bagian luar body, Lenovo ThinkPad X1 Fold ini dilengkapi dengan folio cover dari material kulit asli. Kulit asli nih ya. Folio cover ini juga berfungsi sebagai kickstand seperti yang kita bahas sebelumnya. Di sudut kanan atas folio covernya terukir logo ThinkPad X1 yang kayaknya jadi agak sedikit pamer ke orang di sekitarnya. Jadi tahu ini perangkat apa gitu ya. Nah, tentunya Lenovo ThinkPad X1 Fold ini tampil dengan warna keseluruhan hitam yang memang jadi ciri khasnya si ThinkPad. Tidak ketinggalan, Lenovo ThinkPad X1 Fold juga telah lolos 12 jenis uji ketahanan berstandar militer. Military Standard 810H dan 27 jenis uji ketahanan spesial untuk ThinkPad dari Lenovo sendiri. Jadi memang luar biasa ya. Lalu bagaimana dengan bobotnya? Nah, unit utama dari Lenovo ThinkPad X1 Fold ini beratnya cuma 966 gram. Jadi ringan banget. Sementara itu keyboardnya 177 gram. Lagi-lagi ringan. Chargernya di kisaran 294 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Untuk stylus itu 16 gram. Oh iya, ada stylusnya. Iya, dan bisa dipakai tentunya ya. Jadi total semua kalau dibawa itu sekitar 1,45 kg. Nah, untuk kamera ya, Lenovo ThinkPad X1 Fold dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel HD RGB plus infrared kamera. Posisi kamera ada di bingkai atas pada sisi layar sebelah kiri. Nah, untuk operasional touchscreen, Lenovo memberikan Lenovo Mode Pen pada paket penjualannya. Ini akan memudahkan aktivitas saat membuat catatan atau menggambar atau lagi sketching. Karena pen ini memiliki 4096 level untuk pressure sensitivity-nya. Dia sudah mendukung protokol Wacom AES 1.0 dan Wacom AES 2.0. Jadi ya ini memang enak sekali sih dipakainya ya. Tidak membutuhkan konektivitas Bluetooth untuk mengaktifkan seluruh fungsi stylus termasuk fungsi tombol-tombolnya. Tersedia juga software Lenovo Pen Setting untuk mengatur fungsi tombol pada stylus, dan dia menggunakan baterai lithium ion polymer. Ini diklaim punya daya tahan hingga 332 jam atau sekitar 13 hari 20 jam jika digunakan terus-menerus. Baterainya bisa diisi atau di-recharge dengan melalui konektor USB Type-C-nya. Tinggal tarik ujung stylusnya untuk akses USB Type-C lalu tancap dan itu nge-charge ya. Nah, kapasitas baterai dapat diperiksa melalui software Lenovo Pen Setting. Nah, stylus ini juga bisa disimpan di pen loop pada modul keyboard. Jadi memang sangat terintegrasi sekali. Nah, untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 speaker stereo dalam posisi landscape. Posisi lubang keluaran itu ada di sisi pinggir atas dan bawah layar sebelah kiri. Sayang sekali hal ini justru membuat suara yang dengar jadi nggak seimbang dan hanya dominan di sebelah kiri ya, agak sedikit dominan sebelah kiri ya kalau dipegang pakai tangan. Ini juga membuat lubang keluaran suara di sisi bawah jadi agak tertutup saat menggunakan dan didirikan di atas meja dengan kickstand. Untungnya hal ini dapat diatasi dengan menggunakan aksesoris Lenovo Easel Stand ya. Nah, agar suara yang didengarkan seimbang, pengguna perlu memakainya pada saat kondisinya portrait atau berdiri. Tersedia software Dolby Access untuk mengatur audio profile. Nah, kalau dipakai buat nonton, kualitas suara terbaik itu bisa diperoleh dengan mode mini clamshell mode memang jadinya ya. Untuk ukuran laptop ini, speaker ini sebetulnya cukup lantang ya. Kami juga terkejut pertama kali kami mendengarkannya. Nah, sekarang kita bicara konektor dan tombol. Posisinya itu posisi landscape ya. Nah, di sisi kiri kita lihat ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps. Pada sisi kiri juga terdapat slot untuk SIM card, akan tapi untuk pasar Indonesia sayangnya modul SIM card ini belum disediakan. Kami nggak tahu apakah nanti ini bisa di-upgrade atau tidak. Di sisi bawah ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps ya. Sayangnya konektor ini jadi nggak bisa digunakan jika ThinkPad X1 Fold ini digunakan dalam kondisi berdiri di meja ya. Untungnya ini bisa diatasi dengan menggunakan aksesoris Lenovo Easel Stand lagi-lagi. Nah, untuk sisi kanan ada tombol power on off dan ada tombol volume up and down. Tentunya ThinkPad X1 Fold ini dapat dipadukan dengan aksesoris seperti ThinkPad USB-C dock Gen 2 atau juga dengan Lenovo USB-C Power Travel Hub untuk ekspansi jumlah USB display bahkan Ethernet. Untuk konektivitas dia menggunakan modul Wi-Fi 6 AX200 ya, Wi-Fi 6, Wi-Fi X jelas ya, multi user MIMO, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.1. Sebenarnya Lenovo ThinkPad
X1 Fold ini bisa mendukung konektivitas sampai dengan seluler 5G, walaupun kemampuan itu tidak disediakan untuk unit yang dijual di pasar Indonesia. Tapi mungkin bisa di-upgrade. Kita lihat nanti. Nah, untuk keyboard yang disediakan Lenovo Fold Mini Keyboard saat membeli dalam paket penjualannya tentunya. Keyboard wireless ini menggunakan konektivitas Bluetooth dan baterai keyboard dapat diisi ulang secara manual dengan menggunakan kabel micro USB atau secara wireless charging saat keyboard digunakan di mini clamshell mode. Nah, kapasitas baterai dapat diperiksa dari Windows 10 saat sudah terhubung dan keyboard juga dilengkapi dengan switch untuk mematikan dan menyalakan dayanya. Nah, sayangnya keyboard ini tidak memiliki lampu backlit. Nah, untuk menggunakannya, kalau untuk ngetik biasa sih sebetulnya tidak butuh adaptasi terlalu jauh, tapi memang karena posisi-posisi tombolnya itu di set sedemikian rupa supaya tangan yang besar pun tetap nyaman, ya mungkin tombol-tombol fungsi-fungsi yang lain itu agak sedikit berubah posisinya, jadi pembiasaan aja di sisi itu ya. Nah, untuk touchpad posisinya sejajar dengan tombol spacebar, tapi dengan ukuran yang lebih kecil dari tombol spacebar. Ukuran yang kecil ini membuat penggunanya butuh melakukan adaptasi ya, karena ini emang kecil. Untungnya touchpad ini tetap menggunakan Windows Precision Driver. Nah, dari sisi security, infrared kamera dan biometric security sudah tersedia di sini ya. Dan dia juga menggunakan DTPM atau Discrete Trusted Platform Module 2.0. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam performanya. Walaupun kayaknya form factor adalah part paling penting, tapi kita tetap ngecek performanya. Seperti biasa kita perlakukan dia sama dengan laptop yang lain, kita jalankan Cinebench walaupun nggak masuk di akal di sini sebetulnya, tapi kita mau lihat konsistensi performanya. Terlihat berskor itu ada di 259 poin dengan sustain performance tetap terjaga di 250 sampai 260 poin. Jadi tampak performa prosesornya sangat rata dari awal hingga akhir dan nyaris nggak ada gejala throttling yang berarti. Kami sendiri nggak tahu sebenarnya apakah ini adalah skor tertinggi yang bisa dicapai oleh Intel Core i5 L16G7. Mengingat ini baru pertama kali kita ketemu prosesor yang unik seperti ini dan masih jarang sekali perangkat lain yang menggunakannya. Tapi untuk sebuah prosesor dengan 1 high performance core dan 4 low power core, skor seperti ini bisa dibilang tergolong baik. Terlebih lagi mengingat prosesor tersebut dirancang untuk rating SDP yang rendah yaitu di 7 watt. Ya, nah sekarang kalau pakai baterai seperti apa? Nah, saat diuji dengan menggunakan baterai saja, nggak colok ke listrik, tampak skor yang dihasilkan adalah sama aja, nggak ada bedanya, ya mirip-mirip aja gitu. Jadi mau pakai charger atau enggak, performanya ya mirip-mirip aja. Sepertinya ini membuatnya sangat cocok untuk para traveler ya. Oke, mari kita masukkan sedikit pengujian yang agak sedikit kurang masuk di akal, tapi mari kita coba aja ya. Bagaimana kalau misalnya kita mau ngedit video di sini? Ya, kita tancapkan saja langsung Adobe Premiere CC 2020. Tapi kita pakai skenario Full HD ya, nggak mungkin kita pakai skenario 4K di sini, agak keterlaluan. Software only video yang 2 menit 7 detik biasa kita pakai ini yang 1080p 60 fps itu selesai render dalam 20 menit 48 detik. Agak kurang menarik, tapi kita bisa hidupkan OpenCL-nya supaya si GPU yang ada di dalam prosesor ini bisa dipakai. Dan itu turun langsung ke 12 menit 47 detik. Seandainya ini bukan 1080p 60 atau ini jadi 1080p 30 yang biasa dipakai, yang seperti video yang kalian tonton ini ya, harusnya masih cukup oke ya untuk editing. Scrubbing masih lumayan oke. Nah, mungkin exporting yang sedikit lama, tapi kalau OpenCL-nya hidup tentunya masih lumayan oke sih. Beralih ke storage test dengan Crystal kita peroleh bahwa untuk read itu sekitar 1766 Mbps dan write ada di sekitar 1698 Mbps. Jadi sekitar 1700 dan 1700. Ini memang bukan performa SSD NVMe PCIe yang paling kencang, tapi ini masih jauh banget lebih kencang daripada hard disk dan SSD SATA tentunya ya. Dan ini write dan read-nya mirip, jadi asik sih. Dan sebetulnya memang dalam ruang yang sempit di laptop seperti ini ya, memang tidak selayaknya dipaksakan pakai SSD yang super kencang. Itu sebenarnya bisa menimbulkan panas yang tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian baterai. Baterainya adalah baterai 50 Wh, jadi bukan baterai yang besar-besar amat ya. Brightness 50%, volume 25%. Kita coba putar video playback 1080p di landscape mode, jadi layar dibuka penuh ya. Resolusi layar jadi 2048x1536 pixel. Kita mendapatkan hasil tesnya adalah 9 jam. Kadang-kadang kurang sedikit, kadang-kadang lebih sedikit, kurang lebih 9 jam yang kita dapat ya. Nah, di mini clamshell mode resolusinya di 1536x1006 pixel, kita mendapatkan bahwa dia bisa muter video sampai dengan kisaran 10 jam. Ya, tentunya lebih baik ya karena layarnya sedikit lebih kecil.
atau jauh lebih kecil. Lalu untuk web browsing dengan Chrome di landscape mode terbuka lebar itu bisa sekitar 8 jam 15 menit. Jadi ini adalah hasil yang cukup menarik karena ini laptop baterainya kecil. Nah, untuk charging 30 menit pertama ada di 41%, 60 menit atau 1 jam pertama dia langsung bisa mencapai 74%. Sementara itu untuk full, benar-benar full 100% penuh itu membutuhkan waktu 2 jam 11 menit. Ini adalah waktu charging yang tergolong baik dan ini normal ya. Ini charging yang normal sekali. Nah, pada software komersial Ventus terdapat fitur battery charging threshold yang dapat mengatur secara manual di kapasitas berapa persen baterai itu mulai diisi dan kapasitas berapa persen baterai itu berhenti diisi. Fitur ini kalau misalnya di setting mungkin 60 sampai 70 gitu ya settingannya ya. Ini bisa memperpanjang umur pakai baterai secara cukup signifikan. Nah, sekarang mari kita bicara soal suhu kerjanya. Kita load lagi dengan Cinebench R15 Loop yang sebetulnya nggak masuk di akal, tapi kita mau tahu aja kalau dihajar paling beratnya itu sekitar berapa sih sebetulnya suhunya. Jadi di awal suhu perlahan naik dari 69 derajat Celcius kemudian bertahan dan stabil di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Itu dalam kondisi layar terbuka lebar dan pakai kickstand, jadi berdiri ya. Nah, kalau pakai mini clamshell mode ya, ini cukup mengejutkan karena di mode ini suhu kerjanya jadi turun di kisaran 74 sampai 86 derajat Celcius. Tampaknya lubang keluaran suara pada sisi bawah ini jadi tempat sirkulasi udara juga di sini ya. Lubang tersebut jadi agak tertutup pada saat kami berdirikan di atas meja. Dan benar sekali, si ThinkPad X1 Fold ini tetap dilengkapi dengan sistem pendingin aktif. Iya, dia pakai kipas. Jadi nggak aneh kalau suhunya masih terjaga dengan baik, walaupun bodinya sudah penuh dipakai oleh berbagai komponen penyokong layar lipatnya. Sebagai catatan, suhu setinggi itu hanya bisa dicapai dengan komputasi yang sangat berat atau 3D rendering yang pastinya tidak akan dipakai di sini sih, nggak masuk di akal sih sebetulnya. Kalau kalian ngetik ya, ngedit PowerPoint, ngedit Excel, browsing, ngecek email, nonton film, suhu seperti ini tidak pernah tercapai sama sekali, bahkan tidak dekat sama sekali ya. Nah, untuk suhu permukaan kita tes dengan Flare One. Jadi kita pakai thermal imaging. Pada sisi belakang kita lihat titik paling panas ada di sudut kanan atas dekat logo ThinkPad X1 dengan suhu yang masih di bawah 40 derajat Celcius. Sementara itu jika dilihat dari sisi depan, titik paling panas ada di sudut kiri atas dengan suhu kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius. Tentunya aktivitas-aktivitas yang ringan ini akan lebih sering dilakukan dengan ThinkPad X1 Fold. Jadi suhu body tidak akan pernah mencapai segitu ya. Nah, untuk harganya memang tidak bisa 10 juta ya. Teknologi masa depan untuk yang ada di laptop ini nggak mungkin lah dijual dengan harga 10 juta. Salah satu produk pertama yang bisa pakai stylus dengan layar dilipat dan pakai Windows ya. Nah, harga ini tentunya sudah termasuk Windows, stylus, dan cover kulit yang menempel pada bodinya. Jadi lengkap sekali. Nah, saat video ini dibuat, kami belum mendapatkan informasi harga resmi ThinkPad X1 Fold yang dijual di Indonesia. Harga akan kami tampilkan saat sudah ada kepastian dari Lenovo Indonesia. Jadi nanti harga akan cek di deskripsi ya. Sementara untuk garansinya sendiri ini sudah 3 tahun. Lumayan panjang ya. 3 tahun dengan Premier Support. Nah, hal yang perlu diperhatikan, harga jualnya memang tidak murah untuk banyak sekali orang ya. Tidak aneh tapi ini, karena teknologi ThinkPad X1 Fold ini masih sangat-sangat baru. Dan teknologi baru tidak bisa murah tentunya ya, karena belum ada mass production di situ. Terutama mengingat bahwa produsen laptop lainnya itu juga masih dalam tahap prototype. Iya kan? Ya, foldable smartphone aja luar biasa harganya kan? Nah, hal lainnya adalah saat didirikan di atas meja dengan kickstand, 1 dari 2 konektor USB-nya jadi nggak bisa dipakai dan lubang keluaran suara jadi agak tertutup. Untungnya untuk hal ini bisa diatasi dengan menggunakan aksesoris Lenovo Easel Stand. Sementara itu, 1 konektor USB Type-C yang tersisa juga masih bisa diekspansi loh. Jadi bisa pakai aksesoris seperti ThinkPad USB-C Dock Gen 2 atau bisa juga pakai Lenovo USB-C Power Travel Hub. Nah, di sisi yang bikin kita excited adalah ya laptop ini udah mengusung teknologi laptop atau PC dari masa depan, yaitu layar lipat ya, dan nggak cuma layar lipat doang di situ ya, tapi layar lipat ini yang unik sekali.
Jadi ini dia menawarkan sebuah laptop 13 inci yang sangat ringkas dan mudah dibawa-bawa. Layar lipat ini membuat ThinkPad X1 Fold dapat digunakan dengan cara-cara yang tidak biasa dan mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Kecil dan ringan saat dibawa, dapat dimasukkan ke dalam tas kecil dengan bobot yang kurang dari 1 kg untuk unitnya ya. Material bodi juga kelasnya premium, jadi build quality itu kokoh dan padat. Udah lolos sederet uji ketahanan berstandar militer dan uji ketahanan ala ThinkPad bahkan, jadi ekstra lagi. Desain dan penampilannya juga premium khas ThinkPad banget. Prosesornya unik dan ternyata performanya sangat stabil dan cukup bertenaga. Kami tadinya skeptis tapi ternyata lumayan enak makanya ya. Layar OLED-nya itu juga cukup besar berkat aspek rasio 4:3, jadi enak banget makanya. Dan layarnya color gamutnya 95% DCI P3, jadi cocok buat macam-macam. Bahkan ya agak masalah kalau kalian habis keseringan lihat layarnya terus lihat layar yang 100% sRGB, bisa bingung ini layarnya nggak ada warnanya kali gitu ya. Ya ini kelihatan banyak banget warnanya gitu. Nah, ini masih lumayan bertenaga juga soalnya ya buat ngedit video, jadi layar ini akan berguna sekali. Nah, baterai tergolong juga irit untuk perangkat dengan layar 2K ya. Suhu kerja prosesor masih oke banget, bahkan di low 3D render juga masih oke. Panas di permukaan bodi juga terpusat di daerah yang jarang disentuh. Kemudian paket penjualannya sudah ada keyboard Bluetooth dengan fitur wireless charging, ada stylus juga di situ, jadi lengkap banget. Dan dia udah support Wi-Fi AX, Bluetooth 5.1 juga, biometric security juga sudah di situ dan sudah memenuhi standarisasi Project Athena. Ya belum Evo karena ini masih terhitung sebagai 10 Gen ya, jadi belum masuk ke 11 Gen. Pada akhirnya saya harus berterima kasih pada Lenovo Indonesia yang telah mengizinkan kami mencicipi produk masa depan ini dan membuat kami bisa berbagi ke penonton kami. Iya, kepada kalian tentunya ya. Form factor macam ini adalah form factor idaman harusnya buat para pebisnis. Modem ini clamshell, ini akan membuatnya sangat nyaman dipakai ngetik bahkan di dalam pesawat atau kereta yang sempit sekalipun ya. Dalam kondisi layar terbuka, kita memperoleh layar yang cukup besar, bahkan bisa untuk ngerjain tabel Excel atau presentasi di depan klien di atas meja kafe, bisa banget. Stylus membuatnya nyaman untuk mencatat, bahkan untuk sketching. Bisa juga buat sketching. Terkadang konsep dan ide itu emang lebih mudah diproses saat digambarkan, iya nggak sih? Nah, laptop ini adalah titik cerah sebetulnya bagi kita, di mana produk masa depan akan bisa hadir seperti ini ya, tidak membosankan lagi gitu ya. Ingat dulu laptop convertible gimana? Harganya selangit, sekarang terjangkau kan? Nah, yang penting ada yang mulai dulu. Dan yang paling menarik adalah jika harga bukan masalah bagi Anda, laptop ini sudah tersedia di Indonesia. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.